Ya, terima kasih Syafina. Rishi Sunak adalah sosok yang tengah menjadi perhatian usai menjadi Perdana Menteri di Inggris. Dan bukan hanya jabatan barunya saja, latar belakangnya pun tak luput dari sorotan publik. Sunak merupakan politikus keturunan India yang memang lahir di Inggris, tetapi keluarganya merupakan imigran. Nah, ibunya sendiri lahir di Tanzania dan memiliki profesi sebagai apoteker, sementara sang ayah lahir di Kenya dan bekerja sebagai dokter keluarga. Namun terlepas dari silsilah Sunak, mengapa keturunan imigran seperti dirinya bisa menjadi Perdana Menteri di negara Britania Raya? Mari kita simak ulasannya selengkapnya di Mimpi Crazy Rich India Bawa Inggris Bangkit. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kalau kita bicara soal profil dari Rishi Sunak, pemilihan Rishi Sunak ini menjadi pembicaraan di warganet di media sosial. Salah satunya adalah karena sosoknya yang masih memiliki darah keturunan India. Dia juga merupakan Perdana Menteri termuda di Inggris dalam kurun waktu 200 tahun. Sunak dinilai sebagai ahli kebijakan yang berorientasi pada detail. Politikus keturunan India, Afrika Timur ini juga merupakan pendukung kuat Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Nah, ngomongin soal harta dan juga tahta, kekayaan Sunak nggak main-main loh pemirsa. Jika digabungkan dengan sang istri Akshata Murty, kekayaan pasangan tersebut diperkirakan mencapai 825 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12,8 triliun rupiah. Wow, angka ini 2 kali lipat dari kekayaan Raja Charles III dan Camilla Parker, istrinya yang diperkirakan hanya sekitar 340 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,2 triliun rupiah. Nah, Sunak dan juga Murty memiliki 4 properti yang tersebar di seluruh dunia. Dan kalau di total ini nilainya adalah sebesar 15 juta pound sterling atau setara dengan 265 miliar rupiah. Lalu kalau kita lihat setelah naik jadi PM, rencana dari misi Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris baru apa aja sih? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini dia misi dari Sunak di mana Perdana Menteri baru Inggris ini sudah menjabarkan sejumlah misi yang akan dilakukan selama memimpin negaranya. Persis seusai resmi ditetapkan sebagai PM Inggris ini langsung dijabarkan. Yang pertama, misi Rishi Sunak adalah tentang stabilitas ekonomi. Di mana Sunak mengatakan akan menempatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan diri pada agenda inti pemerintahan Inggris. Ia juga menyinggung kerja kerasnya melindungi masyarakat dan bisnis-bisnis selama pandemi COVID-19 dengan skema furlough atau merumahkan. Kemudian kita lihat ke misi yang kedua adalah atasi utang negara, di mana Sunak berjanji bakal membawa upaya serupa untuk menghadapi tantangan yang terjadi di tengah Inggris yang sedang dihadapi. Jadi pemerintah yang ia pimpin tidak akan meninggalkan utang yang akan diturunkan ke generasi dan turun-temurun begitu. Ini akan menjadi janji yang sangat indah didengar. Kemudian kalau kita lihat misi yang ketiga adalah pemerintahan yang berintegritas, di mana Sunak menyebutkan berintegritas ini diklaim pemerintahannya akan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan juga akuntabilitas pada setiap level. Kemudian yang keempat adalah ia menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan infrastruktur. Kemudian selanjutnya menguatkan angkatan bersenjata. Nah, ini dia misi yang lain yang ia sampaikan, di mana Sunak akan menguatkan angkatan bersenjata termasuk alat utama sistem pertahanan. Di mana seperti yang kita ketahui ini tengah dilakukan oleh banyak negara ya, melihat geopolitik global yang tengah mendidih begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangkitkan ekonomi Inggris dari keterpurukan. Ini misi yang the last but not least paling penting, di mana Sunak juga akan membangun kembali ekonomi yang merangkul peluang Brexit sehingga bisa bangkit dari keterpurukan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal utang negara, Ratu Elizabeth yang tadi menjadi salah satu janji dari Rishi Sunak. Kita bisa lihat di slide, data menunjukkan bahwa utang luar negeri Inggris Raya dilaporkan adalah sebesar 8.733,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Juni 2022 dan rekor ini turun dibandingkan dengan sebelumnya yakni sebesar 9.422,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2022. Data utang luar negeri Inggris ini memang diperbaharui secara triwulan dengan rata-rata 6.321,1 miliar dolar Amerika Serikat sejak Maret 1987 sampai Juni 2022 dengan 142 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 12.011,2
miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2008 dan rekor terendahnya adalah sebesar 908,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 1987. Nah, membengkaknya utang yang telah diwariskan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya ini menjadi salah satu pekerjaan besar Sunak seperti yang disebutkan di salah satu misinya, di mana Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt menyatakan pemerintah akan mengurangi utang jangka menengah di masa selanjutnya. Kita akan lihat ke slide yang keempat. Nah, seperti sebagian besar dunia, Inggris juga menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang serius. Salah satunya adalah di mana inflasi telah berada di tingkat yang sama dengan Amerika Serikat begitu tinggi. Dan harga energi khususnya sangat mengkhawatirkan menjelang musim dingin dan mereka memang memiliki komplikasi tambahan yang datang dengan meninggalkan Uni Eropa. Kita bisa lihat di sini di mana PDB di kuartal 2 tahun ini cenderung melambat kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat isi kabinet dari Rishi Sunak setelah resmi menjabat, memang Sunak langsung membentuk kabinet baru. Dari sederet nama yang ada muncul nama-nama yang cukup kontroversial. Ini yang pertama adalah Suella Braverman, Menteri Dalam Negeri yang mengkritik ex-Perdana Menteri Liz Truss. Keputusan Sunak mengangkat kembali Braverman ini sangat kontroversial, sangat mengejutkan dan bahkan membuat khawatir beberapa anggota parlemen. Nah, Sunak kemudian menunjuk juga Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan Inggris, Dominic Raab sebagai Wakil Perdana Menteri dan Sekretaris Kehakiman. Raab ini memang merupakan sekutu dekat dari Rishi Sunak. Selanjutnya ada juga David T.C. Davis sebagai Sekretaris Welsh. Selanjutnya Davis ini memang pernah menjadi sorotan karena memang komentarnya soal cadar, kemudian soal hak transgender, pengungsi anak, perubahan iklim, dan pernikahan sesama jenis yang cukup kontroversial. Kemudian ada pula Gillian Keegan yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Inggris, Mel Strides sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Pensiun, Therese Colvey menjadi Menteri Lingkungan, dan Steve Barclay sebagai Menteri Kesehatan Inggris. Kita lihat ke slide yang selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya ada Mark Harper sebagai Menteri Transportasi, Oliver Dowden sebagai Kanselir Kadipaten Leicester, Tom Tugendhat sebagai Menteri Keamanan, Robert Jenrick sebagai Menteri Imigrasi, dan Andrew Mitchell sebagai Menteri Pembangunan. Selanjutnya ada juga John Glenn yang ditunjuk sebagai Kepala Sekretaris Perbendaharaan, John Mercer sebagai Menteri Urusan Veteran, dan Victoria Prentice sebagai Jaksa Agung Inggris. Media internasional The Guardian melaporkan pemilihan kabinet pertama ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Inggris. Disebutkan juga bahwa hubungan bilateral antara tanah air Indonesia dan juga Inggris akan tetap terjalin di bawah pemerintahan Rishi Sunak.